Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rahmawati dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 22066320111502. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan dikotomi politik dan administrasi. Jadi di sini kita akan membahas paradigma dikotomi politik dan administrasi. Sebelum saya mulai itu, saya akan menjelaskan apa itu dikotomi. Nah, dikotomi itu adalah istilah yang mengacu pada pembagian atau pemisahan dua hal yang berlawanan atau kontras secara tegas. Dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi, terdapat pemisahan yang jelas antara kegiatan politik dan kegiatan administratif dalam konteks pemerintahan. Nah, jadi di sini saya akan membahas paradigma dikotomi politik dan administrasi ini. Di sini kita akan memahami perbedaan dan interaksi dalam konteks sejarahnya. Nah, paradigma dikotomi politik dan administrasi ini telah menjadi topik penting dalam studi ilmu administrasi publik sepanjang sejarahnya. Itu karena paradigma ini mencerminkan perbedaan mendasar antara politik dan administrasi dalam konteks pemerintahan. Dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan itu perkembangan paradigma dikotomi politik dan administrasi ini sepanjang sejarahnya. Nah, serta bagaimana pemahaman dan pendekatan terhadap paradigma ini telah berubah dari waktu ke waktu. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, tentu saja kebutuhan akan organisasi dan tata kelola pemerintahan itu menjadi semakin penting. Contoh saja pada zaman kuno itu seperti Mesir kuno dan Yunani kuno, konsep politik dan administrasi ini sudah ada. Nah, meskipun tidak dengan istilah yang sama seperti yang kita gunakan saat ini. Nah, pada saat itu elit politik itu yang berkuasa juga bertanggung jawab atas tugas administratif seperti pengumpulan pajak dan penegakan hukum serta dan lain sebagainya. Namun pada periode Renaissance dan pencerahan di Eropa itu terjadi pergeseran dan pemahaman terhadap politik dan administrasi. Nah, pemikir seperti Niccolo Machiavelli mengemukakan bahwa politik adalah seni mempertahankan dan memperoleh kekuasaan. Sementara administrasi ini dilihat sebagai pelaksanaan perintah politik. Nah, pandangan ini memperkuat gagasan pemisahan antara politik dan administrasi itu sendiri. Nah, dengan politik sebagai kegiatan strategis yang dilakukan oleh pemimpin, sementara administrasi itu sebagai kegiatan teknis yang dilakukan oleh birokrasi. Nah, pemisahan yang lebih tegas antara politik dan administrasi ini muncul itu di sekitar abad ke-19 sampai ke-20 itu ketika studi administrasi publik ini semakin berkembang. Nah, pendekatan dikotomi ini menekankan perlunya pemisahan yang jelas antara politikus yang membuat kebijakan dan administrator yang melaksanakannya. Nah, pendukung paradigma ini berargumen bahwa pemisahan yang tegas akan menghindari intervensi politik yang berlebihan dan menjaga netralitas serta efisiensi administrasi. Nah, namun seiring berjalannya waktu, pendekatan dikotomi ini mulai dikritik juga, terutama pada pertengahan abad ke-20 ya. Nah, pemikir dan akademisi administrasi publik ini mengajukan argumen bahwa politik dan administrasi ini tidak dapat dipisahkan secara tegas. Nah, mereka berpendapat bahwa politik dan administrasi ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, lalu muncul pendekatan alternatif seperti model publik dan pendekatan integratif. Nah, model publik ini mengakui pentingnya politik dalam administrasi publik. Nah, dengan menggabungkan aspek politik dan administratif dalam proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan. Model ini tuh mengakui bahwa administrator politik tuh juga harus memiliki pemahaman tentang politik untuk menjalankan tugas-tugas administratif dengan baik. Nah, pendekatan integratif itu sendiri menekankan kerjasama antara politikus dan administrator itu dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Nah, paradigma ini menekankan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan pemahaman bersama antara politik dan administrasi untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik dan lebih efektif. Perkembangan paradigma dikotomi politik dan administrasi ini sepanjang sejarah itu mencerminkan evolusi pemikiran dan pemahaman tentang hubungan antara politik dan administrasi itu sendiri. Nah, dari pandangan awal yang lebih mengedepankan pemisahan tugas sehingga pendekatan yang lebih holistik yang mengakui kompleksitas dan saling ketergantungan politik dan administrasi. Seiring perubahan itu sosial dan konteks politik, paradigma ini terus berubah dan berkembang mencerminkan kompleksitas dunia administrasi publik yang senantiasa berubah. Nah,
Lalu bagaimana dalam konteks administrasinya? Yang tadinya kita itu bahas tentang dalam konteks sejarah ya, di sini kita bahas tentang konteks administrasinya. Dalam konteks administrasi itu sendiri, paradigma dikotomi politik dan administrasi ini mengacu pada perbedaan antara kegiatan politik dan kegiatan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, pada dasarnya itu politik melibatkan pembuatan keputusan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan strategis, sementara administrasi itu berfokus pada pelaksanaan kebijakan, manajemen sumber daya, pengaturan prosedur operasional, dan pelayanan publik. Di dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi ini dianggap sebagai domain yang terpisah dan memiliki peran serta tanggung jawab yang berbeda dalam pemerintahan. Politikus itu bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan politik, dan menentukan arah kebijakan publik. Sedangkan administrator itu di sisi lain bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, mengelola proses administratif, dan memberikan layanan publik kepada masyarakat. Nah, pendukung paradigma dikotomi ini berpendapat bahwa politik administrasi harus dipisahkan secara jelas untuk menjaga netralitas dan efisiensi administrasi. Mereka berargumen bahwa campur tangan politik dalam administrasi itu dapat menyebabkan korupsi, nepotisme, atau ketidaknetralan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, oleh karena itu, mereka menganjurkan adanya pemisahan yang kuat antara politikus dan administrator, dengan politikus bertugas membuat kebijakan dan administrator itu bertugas melaksanakannya. Namun, paradigma dikotomi ini juga telah dikritik dalam konteks administrasi. Nah, beberapa ahli administrasi publik itu berpendapat bahwa politik dan administrasi itu tidak dapat dipisahkan begitu saja. Mereka berargumen bahwa administrasi publik itu tidak hanya melibatkan aspek teknis dan operasional, tetapi juga memiliki dimensi politis. Nah, administrasi publik ini terlibat dalam proses pembuatan keputusan, pengarahan kebijakan, dan implementasi program yang secara inheren memiliki aspek politis. Nah, sebagai tanggapan atas kritik terhadap paradigma dikotomi ini, muncul pendekatan alternatif seperti model publik dan pendekatan integratif. Nah, model publik ini mengakui pentingnya pemahaman politik dalam administrasi publik dan menggabungkan aspek politik dan administratif dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pendekatan integratif itu menekankan kerjasama dan keterpaduan antara politikus dan administrator. Nah, dengan memahami bahwa politik dan administrasi itu saling mempengaruhi dan membutuhkan kolaborasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, dalam konteks administrasi sendiri, pemahaman paradigma dikotomi politik dan administrasi itu terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan organisasional. Nah, paradigma ini juga mempengaruhi bagaimana administrasi publik itu diatur, dan bagaimana kebijakan diterapkan, dan bagaimana tugas dan tanggung jawab politikus dan administrator itu dipahami dan dijalankan. Nah, dalam konteks politik sendiri, paradigma dikotomi politik dan administrasi ini mempengaruhi bagaimana kebijakan itu dirumuskan, dan bagaimana kekuasaan politik didistribusikan, dan bagaimana hubungan antara politikus dan administrator itu dipahami dan dijalankan. Pemahaman ini juga mempengaruhi cara pandang terhadap peran politik dan administrasi dalam pemerintahan serta pentingnya keseimbangan antara keduanya. Nah, jadi kenapa hal itu penting? Hal tersebut itu penting karena pemahaman yang jelas tentang paradigma dikotomi politik dan administrasi itu mempengaruhi cara kita melihat dan menjalankan pemerintahan serta kebijakan publik. Nah, jadi di sini ada beberapa poin penting untuk memahami paradigma ini. Yang pertama itu pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Nah, jadi memisahkan politik dan administrasi itu membantu sekali ya, membantu mengklarifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing. Nah, politikus itu bertanggung jawab atas perbuatan kebijakan dan tujuan politik, sementara administrator itu bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan manajemen operasional. Nah, pemahaman itu penting untuk menjaga kejelasan tugas dan meminimalkan tumpang tindih antara politikus dan administrator itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada efisiensi dan keberlanjutan. Jadi pemisahan yang tepat antara politik dan administrasi ini dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, dengan adanya pemisahan tersebut, administrator itu dapat fokus pada tugas-tugas operasional dan administratif tanpa adanya campur tangan politik yang berlebihan. Nah, hal itu memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan implementasi kebijakan yang lebih efisien. Poin yang ketiga itu ada netralitas dan profesionalisme. Nah, jadi memisahkan politik dan administrasi ini membantu menjaga netralitas dan profesionalisme dalam pemerintahan. Nah,
Dengan adanya pemisahan yang jelas, jadi administrator itu dapat bekerja secara objektif dan tidak terikat pada kepentingan politik tertentu dan melayani kepentingan publik secara adil juga. Nah, ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menjaga integritas administrasi publik itu sendiri. Yang poin keempat itu ada pengelolaan konflik kepentingan. Nah, di sini maksudnya pemisahan politik dan administrasi itu membantu mengelola konflik kepentingan antara politikus dan administrator. Nah, politikus itu bertugas mewakili kepentingan masyarakat dan membuat kebijakan yang sesuai, sementara administrator itu bertugas melaksanakan kebijakan tersebut secara profesional. Nah, dengan pemisahan yang jelas, konflik kepentingan itu dapat diidentifikasi dan diatasi dengan lebih baik, sehingga keputusan dan tindakan yang diambil itu dapat lebih objektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Poin terakhir itu ada pengembangan kebijakan yang holistik. Nah, maksudnya di sini itu memahami paradigma dikotomi politik dan administrasi membantu dalam pengembangan kebijakan yang holistik. Ini pendekatan integratif yang mengakui hubungan antara politik dan administrasi ini memungkinkan kolaborasi dan kebijakan yang lebih komprehensif dan mempertimbangkan berbagai faktor politik, administratif, dan sosial yang relevan. Serta secara keseluruhan, pemahaman paradigma dikotomi politik dan administrasi ini penting karena dapat mempengaruhi efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, netralitas, dan profesionalisme dalam pemerintahan. Nah, dengan memahami perbedaan dan interaksi antara politik dan administrasi, kita dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Baik, itulah sekian presentasi saya terkait dengan paradigma dikotomi politik dan administrasi pada kesempatan kali ini. Saya Dilara Mawati mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.